Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, kasus dugaan penganiayaan terhadap siswi SMP berinisial A di Pontianak terus mendapatkan sorotan luas dari publik. Bahkan dukungan terus mengalir dalam bentuk petisi yang telah ditandatangani oleh jutaan orang. Bagaimana sebetulnya duduk perkara ataupun kasus dugaan penganiayaan korban di Pontianak ini? Kita lihat datanya berikut ini. Ya, kasus pengeroyokan siswi SMP di Pontianak ini dengan korban berinisial AU merupakan siswi SMP yang mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Sementara pelaku diduga ada 12 siswi SMA dan polisi ataupun Polda Kalbar telah menetapkan 3 pelaku sebagai tersangka dalam kasus ini. Sementara penyebabnya adalah mengenai masalah pria dan cekcok di media sosial. Kasus ini kemudian mendapatkan sorotan luas dari publik, bahkan jutaan orang menggalang adanya petisi. Ada sekitar 3,1 juta yang telah menandatangani petisi di change.org, dukungan untuk mengalir untuk korban ini, dengan tagar yang sempat menjadi trending topik di media sosial, yaitu tagar Justice for Audrey, dan juga membentuk sebuah petisi keadilan untuk Audrey, di mana petisi ini sudah ditandatangani oleh sekitar 3,1 juta orang. Artinya memang sorotan terhadap kasus ini sangat luas sekali dan meminta kemudian penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan adil. Dan sebetulnya dari dasar hukum apa saja para pelaku bisa dijerat? Kita lihat datanya bersama. Ya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana pelaku bisa ditindak pidana apabila berumur 15 tahun ke atas. Dan tadi seperti yang sudah saya katakan, polisi saat ini sudah menetapkan 3 tersangka, artinya proses hukum juga terus berlanjut. Dan kita akan dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Kapolda Kalbar berikut ini. Semuanya ini, baik korban maupun pelaku ini di bawah umur. Makanya kita bersama-sama Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk mendampingi, ya, proses hukumnya tetap jalan. Ada undang-undangnya, undang-undangnya untuk proses hukum, tapi ada mekanisme terhadap korban maupun pelaku yang di bawah umur. Dan kesemuanya ini wanita. Kesemuanya ini wanita. Anak-anak perempuan ini masih umur-umur ya 17 ke bawah nih, ya masih di bawah 18. Ya, pemirsa, bagi Anda yang ada di rumah juga bisa ikut terlibat atau berkontribusi dalam dialog kali ini dengan cara memberikan komentar ataupun tanggapan serta pertanyaan di berbagai media sosial yang dimiliki oleh Metro TV. Ada di Twitter, Facebook, dan juga Instagram dengan nama sama, yaitu Metro TV Newsroom. Jangan lupa untuk mencantumkan tagar Stop Perundungan Anak dan juga tagar Prime Talk. Dan kita akan membedah mengenai kasus ini dengan sejumlah narasumber, diantaranya adalah Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Karopenmas Div Humas Polri, yang akan bergabung dari luar studio. Dan juga di studio telah hadir Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI, Reza Indragiri Amril, psikolog forensik, dan Bapak Jamin Ginting, pengamat hukum pidana. Selamat malam Bapak-Bapak dan juga Ibu Retno. Apa kabarnya? Kita ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, apabila kita lihat dari kasus ini, korban di bawah umur, pelaku juga di bawah umur, tapi kita lihat bagaimana tindak kekerasan yang dilakukan, penyebabnya. Bagaimana tanggapan Anda sebagai psikolog forensik? Kalau memang kita sepakat bahwa apa yang terjadi di sana adalah sungguh-sungguh seperti yang diberitakan oleh Metro TV, maka saya harus garis bawahi. Sudah sejak bertahun-tahun silam saya mendorong atau mewacanakan pentingnya bagi kita untuk merevisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengapa? Saya yakin bahwa pihak-pihak yang menyusun undang-undang tersebut punya niat baik. Tapi apa boleh buat? Dalam perkembangannya ternyata boleh jadi kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak kunjung turun. Bahkan bobotnya semakin parah. Sayang beribu sayang, undang-undang ini kemudian terkesan mengirim pesan yang keliru. Bahwa kemudian anak yang melakukan tindak pidana seolah-olah terlindungi oleh undang-undang ini. Marwah undang-undang itu pun akan menjadi korban nanti. Sebelum kita berbicara regulasi, tapi kalau misalnya kita lihat potret bagaimana kasus korban A ini, bagaimana Anda mengkategorikan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku? Tergantung pasal apa yang digunakan oleh teman-teman di kepolisian. Kalau bicara tentang pasal, misalnya kalau polisi nanti menggunakan pasal pengeroyokan, apa boleh buat? Tampaknya ancaman pidananya tidak terlalu serius. Pak Ginting lebih tahu. Ancamannya paling hanya sekitar 6 tahun sekian bulan. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang pengeroyokan yang mengakibatkan maut,
pasal lain seperti yang terjadi dalam kasus pengeroyokan supporter Persija di Bandung, ancaman hukumannya sangat-sangat berat. Tergantung polisi nanti akan menggunakan pasal yang mana. Dugaan saya, sebagaimana dikatakan oleh Pak Kapolda, pelakunya masih anak-anak, perempuan pula. Maka saya bayangkan ada muatan empati di situ yang boleh jadi akan melatar belakangi polisi untuk nantinya menggunakan pasal yang relatif ringan. Relatif ada unsur kemanusiaan yang lebih di dalamnya, yaitu pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal tadi saya katakan sekitar 6 tahun. Oke, Bu Retno, dari segi KPAI sendiri bagaimana Anda memandangnya ataupun pendampingan seperti apa yang saat ini sudah dilakukan kepada korban dan juga apakah berbincang dengan para pelaku? Ya, sebenarnya kan ini dilaporkan oleh orang tua korban, ibundanya, itu kepada KPAD di Kalimantan Barat yang memang mitra dari KPAI. Nah, di dalam laporan itu kami baru menerima tanggal 5 April. Nah, di situ memang keterangan ibu korban dan korban yang kemudian didengar. Nah, setelah itu memang ibu korban menyatakan akan melaporkan kepada kepolisian. Nah, ketika kemudian ke kepolisian pada saat dilaporkan berinisiatif kemudian untuk istilah mereka memang memediasi. Namun pada saat itu bukan dari KPAD dorongan untuk mediasi. Pada saat itu adalah inisiatif sebenarnya saat itu dari pihak kepolisian. Namun pada saat mediasi dilakukan itu sebenarnya tidak ada satupun keputusan yang disepakati dan ibu korban sendiri akan melanjutkan ke jalur hukum. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh KPAI? Tentu KPAI dan KPAD dalam hal ini melakukan dari awal adalah kita berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait. Karena kami kan lembaga pengawas sehingga ketika itu kami memastikan bahwa hak-hak korban ini dipenuhi oleh pemerintah daerah. Baik. Nah, jadi memang baru sebatas itu pada saat itu. Nah, tapi kalau sekarang dengan bergulirnya waktu, kita terus berkoordinasi karena kita juga melakukan pengawasan pada pihak kepolisian. Oke, bagaimana sebetulnya proses hukum yang saat ini sedang ditangani oleh polisi? Kita akan langsung tanyakan kepada Pak Dedi. Pak Dedi, ini untuk kasus ini bagaimana penanganannya? Karena tadi pada saat berbincang dengan Kabid Humas Polda Kalbar ini sudah ditetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Ya, sampai dengan hari ini sudah ditetapkan 3 tersangka atas nama F, kemudian T dan N. Dan juga dalam perkembangan penyidikan sudah memeriksa atau memintain keterangan 9 saksi. 9 saksi ini 9 orang yang terkait dan mengetahui langsung terhadap suatu peristiwa pidana tersebut. Ya, untuk ketiga tersangka ini pasal apa saja yang akan diterapkan oleh polisi? Ya, penyidik berdasarkan fakta hukum ya setelah melakukan pemeriksaan dan melihat tentunya merujuk dari hasil visum yang sudah disampaikan oleh pihak kedokteran forensik, ya di penyidik menerapkan pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tahun 35 nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian juga dalam kasus ini juga karena dari hasil visum itu tidak menemukan luka-luka yang membahayakan lah, ya. Semuanya tidak diketemukan. Diterapkan juga ayat 1 ya dari rekam visum tersebut, yaitu penganiayaan ringan dan juga tentunya proses penegakan hukum terus akan dilakukan oleh penyidik dari Polresta Pontianak. Kami juga sebenarnya cukup prihatin dengan kejadian seperti ini. Karena pelakunya anak di bawah umur, kemudian korbannya apalagi anak di bawah umur, yang bermula dari hal-hal yang sepele. Ya, dari cekcok yang ada di media sosial, kemudian mereka berjanji untuk bertemu. Setelah terjadi pertemuan, terjadilah cekcok secara fisik. Ya, saling berkelahi dan kemudian 3 orang tersangka tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saudari korban. Lalu langkah selanjutnya dari polisi seperti apa? Karena telah menetapkan 3 tersangka, tadi ada 9 saksi yang juga masih diperiksa. Apakah ada kemungkinan tersangka juga bertambah dalam kasus ini? Dalam kasus ini korban belum bisa diminta keterangan. Jadi dari pelapor adalah ibu korban yang menjelaskan kepada penyidik siapa-siapa saja yang terlibat secara aktif
ya untuk melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban. Korban mengenali para pelaku tersebut dan korban menyampaikan kepada orang tua korban bahwa yang aktif adalah 3 orang tersebut yang saat ini sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik. Yang lainnya hanya menonton aja, juga tidak melakukan pelarian. Ya, sementara hasil pemeriksaan sampai dengan hari ini seperti itu. Ini kesimpulan sementara dari penyidik, karena proses penyidikan masih terus akan berlanjut. Seperti itu, Mbak. Oke. Untuk peran 3 tersangka ini seperti apa, Pak? Ya, untuk peran 3 tersangka ini, yang pertama kali melakukan penjemputan karena sudah janjian ya, adalah saudara E. Saudara E menjemput bersama saudara L. Ya, setelah terjadi penjemputan, kemudian mereka cekcok. Ya, pada saat cekcok itu ya terjadi pengeroyokan. Korban jatuh, kemudian korban dipukul kembali. Ya, mukanya oleh saudara L. Ya, yang lainnya hanya melihat aja. Ya, 9 temannya yang lain yang ada di lokasi itu hanya melihat aja, menyaksikan. Kemudian setelah korban melarikan diri dan berteriak, kemudian warga datang. Ya, warga datang, warga melerai, para pelaku dan saksi itu melarikan diri. Sehingga korban diantar pulang ke rumah orang tuanya. Pada saat kejadian pertama, ya, korban melaporkan kepada sepupunya, sepupu melaporkan kepada ibunya. Tapi ibunya tidak khawatir, karena pada saat melapor pertama itu tidak ditemukan luka-luka yang berarti. Kemudian pada tanggal 4 April, barulah korban merasa mual-mual. Setelah mual-mual itu dibawa ke Polsek. Baik. Nah, di Polsek dimintain keterangan dan laporan. Sampai dengan kemudian korban merasa tidak nyaman kondisi kesehatannya, baru melaporkan ibunya tanggal 5. Nah, tanggal 5 itu baru mulai proses pertama kali menerima laporan dari pihak Polresta Pontianak, kemudian korban langsung dirujuk ke rumah sakit. Namun demikian sampai dengan hari ini memang kondisi kesehatan secara fisik itu sudah sangat membaik. Nah, tinggal pemulihan adalah kondisi psikis, itu masih berproses. Baik, Pak Dedi, kita beralih ke Pak Jamin. Bagaimana melihat kasus ini? Apakah pelaku remaja ini yang di bawah umur bisa diadili? Jawabannya kita tunggu karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pak Jamin, mungkin tanggapannya mengenai penerapan pasal yang tadi dikatakan oleh Pak Dedi 76C terhadap kasus ini. Apa tanggapan Anda? Ya, tentu kalau kita lihat sanksi pidananya itu 3 tahun 6 bulan ya kepada setiap pelaku. Tapi kan konteksnya setiap pelaku di sini adalah orang dewasa. Nah, ini pelakunya adalah anak-anak ya. Tentu juga ada pengurangan nanti sepertiga terhadap hukuman dari hukuman maksimum. Ya, itu artinya memang kalau kita lihat konteks sepertiga ini tentu bisa mencapai, tidak hanya mencapai 1 tahun lebih gitu kan. Artinya kalau dalam konteks pidana, apalagi anak seperti ini, lebih kepada mengarah kepada hukuman percobaan, di mana nanti anak ini tidak akan dimasukkan dalam suatu lembaga pemasyarakatan, tetapi nanti akan ada sanksi, contohnya mereka hukuman percobaan, nanti apabila mereka tetap melakukan lagi akan ada sanksi yang lebih berat. Tetapi satu sisi kalau kita lihat ya, dalam konteks ini kan anak-anak di range antara umur 16 sampai 18 tahun. Kalau menurut pandangan saya tadi memang kita harus memberikan suatu trigger yang berbeda. Karena kalau konteks 16 sampai 18 tahun, menurut saya keadaan alam sadar dan pengetahuan tentang benar salah itu sudah cukup matang menurut saya. Jadi dalam konteks undang-undang ini hanya merange bahwasannya umur dari 14 sampai 18 tahun mempunyai kewajiban untuk dapat dipidana, tetapi dalam konteks hukumannya yang membuatnya efek jerah sangat kurang begitu. Dengan pasal 76C yang diterapkan ini efek jerahnya sangat kurang. Harusnya triggernya berbeda, apalagi pelaku usia pelaku adalah 16 hingga 18 tahun, Mas Reza. Saya ingin mengomentari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Saya yakin teman-teman di kepolisian sudah bekerja serius untuk mengungkap kasus ini. Tapi saya terus terang agak terpukul ketika muncul kata penganiayaan ringan. Kenapa? Beberapa jam lalu saya sempat berkomunikasi langsung dengan KPPAD setempat. Yang keluar kata dari mereka adalah mereka sudah melakukan trauma healing. Ada kata trauma di situ. Mari kita samakan persepsi bahwa cedera fisik
bukan berarti lebih buruk daripada cedera psikis. Cedera psikis terburuk adalah dalam bentuk trauma. Alhasil sungguh penting kiranya teman-teman di kepolisian memastikan bahwa visum yang dilakukan terhadap korban bukan hanya terhadap fisiknya, tapi juga visum terhadap kondisi psikologis korban yang notabene oleh KPPAD sudah dinyatakan trauma, sehingga dilakukan trauma healing. Itu poin pertama. Poin kedua, tadi saya katakan di segmen sebelumnya, saya sejak beberapa tahun silam mewacanakan pentingnya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang SPPA. Ada 3 aspek menurut saya yang perlu direvisi. Pertama, terkait dengan batasan usia minimal. Memang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditentukan bahwa anak kategori sejak dari dalam kandungan sampai sebelum 17 tahun. Sebelum 18 tahun, maaf. Tetapi dengan revisi kita bisa turunkan itu. Ke 15 kah, ke 14 kah, itu tergantung kesepakatan nasional kita. Yang kedua, juga perlu direvisi jenis-jenis kejahatan yang pantas untuk mendapatkan dispensasi dan mana kejahatan-kejahatan yang tidak pantas untuk mendapatkan dispensasi. Kalau hari Untuk ini, kasus ini? Nah, kalau hari ini kita gempar luar biasa akibat adanya penganiayaan atau pengeroyokan semacam ini, maka ini menjadi dasar bagi kita untuk mewacanakan boleh jadi penganiayaan terencana yang dilakukan secara berkelompok sedemikian rupa dengan efek psikologis yang sungguh dahsyat itu boleh jadi pantas dipertimbangkan untuk menjadi sebuah jenis kejahatan yang tidak patut untuk mendapatkan dispensasi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, penetapan batas minimal hukumannya, bukan maksimalnya. Selama ini Undang-Undang SPPA hanya bicara maksimal, tetapi perlu penting kita pertimbangkan ke depannya minimal berapa tahun. Dipotong sepertiga itu minimal berapa tahun. Jangan sampai kemudian terlalu rendah sehingga efek jerahnya menjadikan Undang-Undang SPPA laksana macan kertas belaka. Oke, baik, kita langsung ke Pak Dedi, tanggapannya mengenai tadi ada pemilihan kata penganiayaan ringan, padahal tadi seperti dikatakan oleh Mas Reza, KPPAD mengatakan sudah ada trauma yang dirasakan oleh korban. Artinya apakah secara psikis juga ada hasil visum yang dilakukan? Ya, jadi begini Mbak. Jadi memang dalam ayat satunya ini menunggu hasil visum. Ya, hasil visum sudah dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Ya, bahwa di hasil visum tersebut di sini menyebutkan bahwa ini diperiksa secara menyeluruh ya. Kepala tidak ada luka, kemudian mata juga tidak ada luka, normal semuanya, THT juga demikian. Kemudian dada tidak ada yang memar, jantung semuanya dalam kondisi baik, paru juga dalam kondisi normal. Kemudian perut juga demikian. Kemudian mohon maaf, yang sempat viral ini perlu saya luruskan. Jadi apa yang disampaikan di media sosial itu adalah sangat jauh dari fakta yang ditemukan oleh penyidik. Tentunya dari hasil keterangan dokter yaitu FAIR atau visum ya. Jadi di media sosial kan sempat viral hal-hal yang boleh dikatakan cukup membuat masyarakat terkejut. Beri contoh, dari hasil visum ini, mohon maaf, untuk alat reproduksi itu dinyatakan tidak ada luka sama sekali. Ya, beda dengan apa yang dimunculkan di media sosial narasi-narasi tersebut. Kemudian kulit juga tidak ada yang memar. Dari hasil foto ronsen, kemudian hasil scan, ya semuanya ditemukan tidak ada kelainan. Ini hasil visum yang disampaikan oleh dokter secara komprehensif. Ya tentunya ini kan masih berproses. Ya. Pak Dedi. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik menyimpulkan seperti itu. Baik. Ya, izin Pak Dedi bertanya, bagaimana dengan gambaran kondisi psikologis korban sendiri Pak Dedi? Ya saat ini memang sedang proses pemulihan ya. Proses pemulihan. Namun demikian saya belum bisa menyampaikan ya bagaimana hasil pemeriksaan tentang kondisi psikologis dari korban itu sendiri. Ya, nanti apabila sudah ada hasil dari hasil pemeriksaan dari ahli psikologi tentang kondisi korban sendiri nanti akan disampaikan oleh penyidik atau nanti kami akan sampaikan kembali. Oke, kita ke Bu Retno. Bu Retno, kalau misalnya kita mengaca pada kasus korban A ini, apakah dari data KPAI hal seperti ini seperti fenomena gunung es, artinya masih banyak kasus-kasus lain juga di daerah lain, atau bagaimana data yang dimiliki oleh KPAI?
Cukup banyak. Misalnya kasus cyberbully. Cyberbully itu pada data kami menunjukkan dari 2011 sampai dengan 2018, itu pada tahun 2015 kami baru dapat laporan terkait cyberbully. Jadi yang kemudian memunculkan kekerasan di dunia maya, kemudian terjadilah persekusi di dunia nyata. Itu angkanya cukup tinggi, dari tahun ke tahun terus bertambah. Awalnya hanya 34 ya di tahun 2015, tapi naik terus dan terakhir mencapai 206. Itu hanya kasus cyberbully ya, yang melibatkan anak-anak ini ya. Nah kemudian pada bulan yang sama nih, di bulan April, kami sebenarnya juga menerima kasus yang mirip sekali dengan ini, bahkan disertai dengan video. Videonya waktu itu cukup, sebenarnya videonya memang tidak seviral dari kasus ini, tapi kasusnya persis sama ya. Jadi ini dimulai dari soal asmara, pertikaian kemudian terjadi di media sosial, kemudian persekusi terjadi. Jadi sebenarnya kalau yang ini laki dengan laki, tapi pertama tadinya 1 lawan 1, tapi kena keteter lah si penantang, akhirnya dibantu oleh teman yang lain. Itu di Lebak. Malimping. Artinya tidak hanya kasus di Pontianak, ternyata kasus serupa juga terjadi di beberapa tempat. Penegakan hukum memang harus tegas seperti itu ya. Kita semuanya berduka atas peristiwa perundungan itu, tetapi yang jelas ini pasti ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan pola interaksi sosial antar masyarakat yang sudah berubah lewat media sosial. Hati-hati dengan ini. Ini ada masa transisi yang kita semuanya harus hati-hati. Terutama awasi betul anak-anak kita. Jangan sampai kejebak pada pola interaksi sosial yang sudah berubah, tetapi kita belum siap. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas menangani ini sesuai dengan prosedur hukum. Tegas. Ya, itu tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai kasus ini. Langsung kita tanyakan tanggapannya kepada Pak Dedi Prasetyo. Tadi Presiden mengatakan telah tegas memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus ini. Tanggapan Anda? Ya tentunya Mas, ya Polri tetap akan melakukan proses penyidikan dan penegakan hukum secara profesional dan tentunya secara prosedural. Ya penyidik saya yakin ya dengan kewenangan yang dimiliki, dengan pertimbangan komprehensif, juga tentunya dengan melibatkan dari KPAI, kemudian dari Bapas, kemudian dari Bapak ahli, nanti akan melakukan mekanisme gelar. Dari gelar inilah nanti akan muncul suatu keputusan komprehensif sehingga penyidik memiliki keyakinan ya dalam rangka untuk melanjutkan proses penyidikan perkara ini sampai dengan tingkat pelimpahan ke JPU. Oke, setelah melakukan penetapan 3 tersangka, langkah selanjutnya akan dilakukan polisi terkait kasus ini seperti apa, Pak Dedi? Rencana penyidik akan melakukan gelar perkara, Mbak. Besok akan gelar perkara bersama KPAI dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan hari ini. Kemudian juga beberapa saksi ahli yang berkompeten juga akan diundang ya dalam rangka untuk membuat perkara ini betul-betul menjadi terang benderang. Hasil gelar perkara itu besok baru diputuskan kemudian penyidik untuk segera menyelesaikan berkas perkara ini, sehingga berkas perkara ini juga bisa segera mungkin untuk segera dilimpahkan kepada JPU untuk proses peradilan lebih lanjut. Baik, terima kasih Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Karopenmas Div Humas Polri telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam Prime Talk untuk kali ini. Dan selanjutnya kita ke Pak Jamin. Tadi dikatakan akan ada gelar perkara untuk kemudian dilanjutkan ke JPU. Ini artinya pelaku remaja walaupun dikatakan kategorinya di bawah umur bisa diadili. Iya, bisa tentu, karena kalau nggak bisa diadili tidak memberikan efek jerah tentu bagi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam konsep pidana itu semua orang yang melakukan suatu perbuatan pidana harus dihukum. Cuma permasalahannya memang ada alasan-alasan yang bisa memaafkan, alasan pembenar, alasan lainnya yang bisa membuat lebih ringan hukumannya. Nah, dalam konteks yang kita lihat pada saat ini merupakan alasan karena subjek pelakunya adalah subjek yang di bawah umur. Itu saja. Nah, efek jerah apa yang harus dilakukan ya tentu nanti kalau kita lihat dalam konteks yang disebutkan tadi pasal 78 junto pasal 80 merajuk kepada pasal 351, tentunya kondisi secara subjek dia masih bisa karena dia di atas umur 14 tahun. Jadi dia merupakan subjek pelaku tindak pidana anak begitu. Nah, tinggal nanti apakah
dalam tuntutan jaksa penuntut umum, kategori perbuatannya ini adakah dapat hukuman maksimum atau dia hukumannya yang tidak maksimum. Apakah ada sebelum masuk ke peradilan ada upaya-upaya untuk melakukan perdamaian yang nanti akan diupayakan dengan diversi istilahnya sekarang. Nah, konteks hukum peradilan anak kita ini kan dia lebih kepada hukum progresif ya, artinya supaya lebih melindungi anak dan melindungi pelaku begitu. Tapi ini ya inilah keadaan ini yang harusnya kita pikirkan kembali. Saya tetap tegaskan, setiap pelaku walaupun dia anak harus memberikan efek jerah. Ya, kalau nggak memberikan efek jerah, nanti masyarakat Indonesia tahu, oh untuk anak yang di bawah 18 tahun melakukan tindak pidana yang tindak pidananya tidak lebih daripada 7 tahun dan umurnya belum berumur 14 tahun, dia bisa tidak dipidana. Nah, ini jadi seakan-akan menghimbau orang untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, ini juga dukungan terhadap korban juga terus mengalir. Ada petisi yang ditandatangani sampai jutaan, tepatnya 3,1 juta orang. Artinya keadilan ingin kemudian memang benar-benar ditegakkan. Itu yang diharapkan publik ya. Berarti ada kepedulian publik, maksudnya undang-undang kita yang salah. Baik, Mas Reza dan juga Bu Retno, kita tahan dulu perbincangan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Bu Retno. Tadi dalam pernyataan Presiden mengatakan ini ada masalah dalam pola interaksi terutama di media sosial. Tanggapan dari KPAI seperti apa? Saya sepakat dengan Pak Presiden gitu. Memang ini jadi ada 9 bidang sebenarnya di KPAI. Nah, bidang yang tertinggi memang anak berhadapan dengan hukum. Yang kedua adalah pengasuhan, itu juga sangat tinggi. Tapi yang ketiga ini adalah bidang sebenarnya tadinya di bawah, tapi kemudian naik, yaitu tentang pornografi dan cybercrime. Jadi sekarang masalah ini gitu ya di dunia maya ini tiba-tiba meningkat demikian tajam. Nah, keempat baru pendidikan. Nah, terkait dengan kasus-kasus semacam ini, memang kemudian KPAI menemukan banyak problem adalah ketika percakapan di dalam media sosial. Memang ini anak-anak ini nampaknya mencontoh tadi pola interaksi yang memang muncul dan dicontohkan oleh para pengguna media sosial terutama orang-orang dewasa. Nah, mudah sekali mencela, mencaci, kemudian bagaimana berita hoax misalnya dipercaya dan lain-lain, itu sebenarnya kan terkait dengan literasi digital. Nah, terkait dengan ini memang mesti ada satu kerja bareng bersama, mulai dari guru berperan, orang tua berperan. Karena sekarang itu orang tua ngasih handphone, tapi setelah itu nggak pernah ngontrol. Orang tua kemudian membiarkan anak-anak punya media sosial sebelum usianya, tapi juga tidak pernah mengontrol. Artinya banyak pihak yang bisa berperan. Bisa berperan, dan semestinya memang literasi digital, literasi media sosial ini menjadi penting. Bagaimana misalnya bermedia sosial yang sehat, yang cerdas dan aman, ya, terutama bagi anak-anak. Ya, apalagi kalau dilihat dari kasus ini, salah satu penyebabnya adalah memang cocok di media sosial. Betul, dan kasus seperti ini banyak. Artinya gunung es ini sebenarnya tidak semuanya viral, betul, tetapi sepanjang KPAI menangani paling tidak setahun ini banyak muncul. Baik, gitu, fenomena gunung es artinya memang penanganannya untuk kali ini juga harus lebih penanganan. Bertahun-tahun saya merasa saya satu-satunya orang yang mewacanakan revisi Undang-Undang SPPA. Tapi dalam petisi Justice for Audrey terkumpul suara paling sedikit per hari ini 3 jutaan suara. Itu menunjukkan bahwa kegentingannya sudah sangat nyata. Kita harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk merevisi undang-undang butuh waktu yang tidak sebentar. Tapi Presiden Jokowi berada pada posisi yang strategis untuk mengeluarkan sebuah perpu tentang perubahan Undang-Undang SPPA. Adakah presidennya? Ada. Tahun 2017 Presiden Jokowi, pemerintah maksud saya, mengeluarkan Perpu Kebiri sebelum dijadikan sebagai undang-undang Kebiri. Sekarang lakukan hal serupa. 3 hal yang perlu dimasukkan ke dalam Perpu tersebut, usulan saya. Sekali lagi, penurunan batas usia, penetapan jenis kejahatan, dan yang ketiga penetapan batas hukuman minimal. Pak Jamin? Ya, begini, memang dalam suatu negara-negara maju kita lihat tidak semua pemberlakuan itu kualifikasinya secara generalis. Ya, contohnya di Indonesia kan semua generalis, diversi juga generalis. Boleh semua kejahatan diversi, ini suatu kesalahan yang besar menurut saya, karena kesalahan-kesalahan ada tindak pidana. Tapi SPPA sebenarnya tidak semuanya bisa didiversi. Bisa harus yang ada kualifikasi. Jadi bisa aja ada daftar list tentang kejahatan yang memang
terhadap anak-anak yang tidak ada aturan diversi atau aturan yang mengenai tentang pengurangan hukuman. Nah, itu bisa juga dilakukan. Yang kedua adalah mengenai bagaimana perbuatan anak ini hukumannya. Dalam konteks sekarang kan kalau dikembalikan kepada orang tua, saya khawatir kalau orang tua juga nggak membimbing dia, malah membiarkan dia. Jadi menurut Anda seperti apa? Ya, konteksnya begini. Jadi harus ada dinas sosial yang memantau bagaimana penerapan hukumannya. Contohnya dia diletakkan contohnya di dalam pengasuhan orang tua. Tapi kalau orang tua tidak memberikan pengasuhan atau membiarkan dia keluar dari rumah dibilang tidak boleh, ada sanksi yang diberikan kepada orang tua. Jadi konteksnya itu adalah konsep yang benar-benar mengetatkan bagaimana fungsi orang tua dalam membimbing anaknya. Oke, kita akan berbicara lebih mendalam lagi bagaimana efek jera bisa diberlakukan terutama untuk kasus ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Talk. Kita ke Bu Retno, artinya dari KPAI untuk kasus hukum korban A ini apa langkah selanjutnya? Ya, pertama KPAI tentu berposisi bahwa kekerasan tidak boleh dilakukan oleh siapapun, mau anak, orang tua, siapapun tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Nah, ketika ada anak dengan anak melakukan tindak kekerasan, tentu kami mendorong dan menghormati kerja polisi. Kami akan menunggu apapun hasil yang kemudian polisi akan lakukan dan kami akan melakukan pengawasan. Namun, kan dalam proses pengawasan itu tentu kalau memang ada hal-hal yang kemudian akan disampaikan kepada publik atau melakukan ada yang memang keliru, tentu kami juga akan melakukan penyampaian gitu ya. Tetapi terkait dengan kasus ini, tentu ini sebuah pembelajaran, kami rasa ini pembelajaran besar bagi bangsa kita dan juga bagi anak-anak kita, karena ini nampaknya ada pengabaian ya. Saya merasa begini ya, anak ini kalau melakukan sebuah kesalahan sebenarnya kan tidak berdiri sendiri gitu. Jadi saya mendukung tadi yang Bapak katakan bahwa dalam hal ini sebenarnya pola asuh keluarga menjadi penting. Karena kan sesungguhnya karakter itu dibentuk pertama dan utama dari keluarga. Kalau sekolah kan melakukan penguatan karakter ya. Nah, kami harap antara sekolah sama keluarga ini sinergi lah untuk mencegah hal ini terjadi kembali. Oke, Pak Jamin dari segi hukum. Ya, saya tentu setuju terhadap revisi ya terhadap ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perlindungan anak dan peradilan anak ini. Khususnya mengenai suatu tindak pidana tertentu yang kita tidak bisa samakan sebagai suatu tindak pidana ringan yang disebutkan tadi itu ya. Tentu kita menambah lagi wacana untuk kekerasan-kekerasan yang sifatnya fisik ya, seperti ini yang mengakibatkan luka berat ya, tentunya harus menjadi pengecualian supaya anak ini juga mempunyai efek jera terhadap hukuman yang akan diberikan begitu. Itu ya kiranya yang harus diperhatikan. Dengan apa? Tadi sudah disebutkan dengan Perpu ya. Tinggal Presiden aja nanti akan membuatnya. Ya, ini yang harus digarisbawahi adalah memberikan efek jera. Artinya untuk kasus ini harusnya seperti apa dan bagaimana agar kasus ini tidak berulang lagi, Mas Reza? Tidak berulang tadi Perpu. Yang kedua, dari Istana sebetulnya pernah keluar sebuah Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental. Salah satu pasalnya berbunyi, penciptaan lingkungan ramah anak dan nir kekerasan, porosnya ada dua, yaitu rumah dan sekolah. Satu area yang terlupakan, yaitu media sosial. Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental disempurnakan. Penciptaan lingkungan ramah anak dan kekerasan, porosnya ada 3. Rumah, sekolah, media sosial. Oke, kita harapkan memang kerjasama dari semua pihak untuk sama-sama menjaga anak-anak kita dan juga penegakan hukum terhadap kasus ini bisa dituntaskan dan tegas ditegakkan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Ya. Bu Retno, Pak Jamin dan juga Mas Reza, terima kasih telah berbincang malam hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.